Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Fitri dengan NPM 230108003 dari program studi Teknik Biologi kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang bioteknologi konvensional. Nah, yang pertama, pengertian bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu yang memanfaatkan organisme hidup seperti jamur, bakteri, dan enzim. Nah, ini untuk menghasilkan produk dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang menggunakan organisme alami dan proses sederhana tanpa rekayasa genetika modern. Nah, lalu ciri-ciri bioteknologi konvensional yang pertama itu adalah menggunakan mikroorganisme alami seperti Saccharomyces cerevisiae, Lactobacillus sp atau Rhizopus oligosporus. Lalu ciri yang kedua itu prosesnya berlangsung secara fermentasi. Yang ketiga, dilakukan dengan perlaku sederhana dan tanpa manipulasi genetik. Lalu ciri yang terakhir itu sudah dikenal sejak zaman dahulu dan diwariskan secara turun-menurun. Nah, lalu ada prinsip dasar bioteknologi konvensional. Nah, prinsip utama bioteknologi konvensional adalah fermentasi. Nah, fermentasi itu apa? Yaitu proses pengeluaran zat organik oleh mikroorganisme untuk menghasilkan produk baru. Nah, contohnya itu ada bakteri Saccharomyces cerevisiae. Nah, ini fungsinya mengubah gula menjadi alkohol atau CO2. Lalu yang kedua itu bakteri Lactobacillus sp yang mengubah gula menjadi asam laktat. Nah, yang selanjutnya itu ada contoh produk bioteknologi konvensional. Nah, ini dalam bidang pangan, produknya itu ada tempe, mikroorganismenya itu Rhizopus oligosporus. Nah, prosesnya itu pada fermentasi kedelai. Lalu tape itu mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae yang memproses fermentasi karbohidrat. Lalu ada yogurt. Nah, ini mikroorganismenya yaitu Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Nah, ini prosesnya fermentasi pada susu. Lalu ada non pangan. Produknya yaitu pupuk kompos yang menggunakan mikroorganisme, bakteri, dan jamur tanah. Nah, ini prosesnya yaitu penguraian bahan organik. Lalu dalam bidang energi itu produknya bioetanol yang memanfaatkan mikroorganisme Saccharomyces cerevisiae yang prosesnya itu fermentasi glukosa menjadi etanol. Nah, lalu ada proses pembuatan tempe. Ini contoh bioteknologi konvensional yang ada di Indonesia. Nah, ini prosesnya yang pertama yaitu pencucian kedelai dan perebusan kedelai. Lalu yang kedua itu ada pengupasan kulit ari kedelai. Ini dilakukan dengan cara menggiling kedelai untuk memisahkan kulit ari kedelai. Lalu pemberian inokulum atau ragi tempe yang mengandung Rhizopus oligosporus. Lalu fermentasi tempe itu berlangsung selama 2 hari pada suhu ruang, yang lalu terbentuk tempe padat berwarna putih yang siap dikonsumsi. Nah, itu ada manfaat bioteknologi konvensional. Yang pertama yaitu menghasilkan produk makanan bergizi tinggi, lalu mengawetkan makanan itu secara alami. Yang ketiga, meningkatkan cita rasa dan aroma pada makanan, lalu mengurangi limbah organik melalui daur ulang alami. Yang terakhir, manfaat dari bioteknologi konvensional itu adalah menjadi dasar perkembangan bioteknologi modern. Lalu ada peran bioteknologi konvensional dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bidang pangan. Ini manfaatnya atau perannya yaitu menghasilkan makanan dan minuman
fermentasi yang bergizi dan tahan lama, dan meningkatkan cita rasa dan aroma makanan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari itu ada pembuatan tempe, pembuatan tape singkong, yogurt, keju, dan lain-lain. Lalu dalam bidang pertanian, yaitu perannya mengubah limbah organik menjadi pupuk alami dan memperbaiki kesuburan tanah dan hasil panen. Ini contoh dalam kehidupan sehari-harinya, yaitu penggunaan pupuk kompos dan pupuk kandang hasil fermentasi. Lalu dalam bidang lingkungan, itu perannya yang pertama mengurangi sampah organik melalui penguraian alami dan menghasilkan energi ramah lingkungan. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pembuatan kompos rumah tangga dan biogas dari kotoran ternak. Lalu dalam bidang ekonomi atau usaha rumah tangga, nah ini perannya menjadi sumber penghasilan masyarakat dan mendorong usaha kecil berbasis produk fermentasi. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari, yaitu usaha pembuatan tempe, tape, yogurt, dan lain-lain. Lalu yang terakhir dalam bidang kesehatan, yaitu perannya untuk menghasilkan makanan probiotik yang baik untuk pencernaan dan menyediakan alternatif pangan sehat alami. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengonsumsi yogurt, daging, atau susu fermentasi. Itu dalam kehidupan dalam bidang pangan ya teman-teman. Lalu yang terakhir itu kesimpulan. Nah, jadi kesimpulannya, bioteknologi konvensional itu berperan penting dalam kehidupan manusia karena mampu memanfaatkan organisme secara sederhana untuk meningkatkan kesejahteraan di bidang pangan, pertanian, lingkungan, ekonomi, dan kesehatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.